Shalom teman-teman, berjumpa lagi dengan kita semua di hari Minggu. Waktunya kita beribadah Minggu. Nah, di sini Kak Eva nggak sendirian. Ada Kak Dinda, ada Devi, dan yang terakhir ada Nah, sudah pada semangat semua kan? Dengan bangkit berdiri dan penuh sukacita, kita pujikan lagu Datanglah ke Baitnya. Datanglah ke Baitnya dengan hati bersyukur, adalah kebenarannya dengan hati bersuka rasakan. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, berikan hidup padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, selama Dia baik, kuasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, selama Dia baik, kuasanya untuk selamanya, kasih setianya. Datanglah ke Baitnya dengan hati bersyukur, adalah kebenarannya dengan hati bersuka-cita. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berhidup padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kuasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kuasanya untuk selamanya, kasih setianya. Kuasanya untuk selamanya, kuasanya untuk selamanya, kuasanya untuk selamanya, kasih setianya. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih Engkau sudah mengumpulkan kami, sudah memberikan kami kesempatan untuk bisa bersekutu dan memuji nama-Mu bersama teman-teman kami, walaupun melalui online. Bapak, kiranya Engkau menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tema kita hari ini adalah Allah memberi kemerdekaan. Tema ini pas banget sama besok tanggal 17 hari Senin kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Yang keberapa ayo? Nah benar, yang ke-75 tahun. Nah untuk merespon tema ini, mari kita bersama-sama memujikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 336, Indonesia Negaraku. Indonesia negaraku, Tuhan yang
yang Maha Esa. Dirgahayu Indonesia, bangsa serta alamnya, kini dan sepanjang masa, selalu Tuhan sertanya. Nah, teman-teman, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, dengan sepenuh hati, dengan setulus hati, kita persiapkan hati kita. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita pujikan lagu Firman Jadi Manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kau juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kemuliaan-Mu. Yesus, Kau juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kau juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Merdeka! 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 Nah, anak-anak, kata-kata yang barusan Pak Daniel pekikkan itu sangat berarti bagi seluruh bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Air mata kebahagiaan dan rasa syukur tercurah karena Tuhan mengaruniakan kebebasan dan kemerdekaan dari penjajahan negara asing. Pada tanggal 17 Agustus 2020 ini, kita akan memperingati ulang tahun kemerdekaan kita, kemerdekaan negara Indonesia yang ke-75 tahun. Kita patut bersyukur
bahwa Tuhan telah mengaruniakan kemerdekaan ini dan memeliharanya sampai saat ini, sehingga kita bisa menikmati kebebasan dalam berkarya dan juga dalam beribadah. Oleh karena itu, dalam ibadah pagi hari ini, mari kita belajar dari firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita tentang bagaimana sikap orang percaya terhadap pemerintahan negara Indonesia. Bersama-sama kita akan membaca dari kitab Roma pasal 13 ayat 1 sampai 7. Kitab Roma pasal 13 ayat 1 sampai 7. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur pada pagi hari ini oleh karena Tuhan terus memelihara kami dan seluruh bangsa kami sehingga sampai saat ini kami boleh menikmati kemerdekaan kami. Tuhan, biarlah pada pagi hari ini kami boleh belajar bagaimana kami menyikapi sebagai orang percaya terhadap negara kami Indonesia yang tercinta ini. Oleh karena itu, biarlah Tuhan menolong kami dan mengajarkan kami melalui firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, karena kami siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bersama-sama membuka kitab Roma pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab, jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu, perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya, maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak. Cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Berbahagialah kita yang masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk membaca, mendengar, dan bahkan merenungkan firman Tuhan. Dan berkat yang besar tersedia bagi kita yang mau melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ada 3 lembaga penting yang Allah tetapkan, yaitu keluarga, gereja, dan negara. Kita mungkin sudah sering mendengar firman Tuhan yang banyak berbicara mengenai hubungan-hubungan dalam keluarga dan gereja. Nah, pada kesempatan kali ini, kita juga ingin belajar bagaimana firman Tuhan
berbicara tentang negara atau pemerintahan. Dalam Roma 13 ayat 1 sampai 7 tadi, ada terdapat nasihat Rasul Paulus kepada orang percaya bagaimana kita bersikap terhadap pemerintahan. Ayo, coba kalian temukan sikap-sikap apa saja yang harus kita lakukan terhadap pemerintahan atau terhadap negara kita Indonesia yang tercinta ini. Coba temukan sikap yang pertama. Kalian periksa di Roma 13 ayat 1. Di awal kalimat di situ tertulis apa? Ya, betul. Bahwa tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Jadi firman Tuhan ini atau nasihat Rasul Paulus ini menginginkan kita sebagai orang percaya harus takluk atau tunduk kepada pemerintah atau negara kita Indonesia yang kita cintai ini. Mengapa kita harus tunduk kepada pemerintahan? Alkitab mengajarkan bahwa semua pemerintah berasal dari Allah dan ditetapkan atau didirikan atau juga ditentukan oleh Allah. Pemerintah sesuai maksud Allah akan melaksanakan keadilan dan tentunya menghukum pelaku kejahatan. Nah, itu semua dilakukan agar kita semua, seluruh masyarakat, terlindung dari kekacauan dan pelanggaran hukum oleh karena perbuatan-perbuatan orang jahat yang diakibatkan karena dosa. Sikap kedua terhadap pemerintahan dapat kita lihat di Roma 13 ayat 3. Coba periksa di tengah-tengah kalimat. Di sana tertulis, perbuatlah apa yang baik. Ayat ini menasihatkan kita bahwa kita harus melakukan perbuatan baik di tengah-tengah pemerintahan atau di tengah-tengah kehidupan negara kita Indonesia. Lalu mengapa kita harus melakukan perbuatan baik? Anak-anak sekalian, tentu sebagai orang percaya kita akan terus melakukan perbuatan baik. Mengapa? Karena perbuatan baik kita ini adalah sebagai sarana ungkapan rasa syukur atas berkat dan anugerah keselamatan yang sudah kita terima dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi, itulah yang menjadi motif kita melakukan perbuatan baik. Sehingga kita bisa mendukung pemerintah dan negara kita untuk menciptakan masyarakat yang tertib, aman, dan penuh dengan damai sejahtera. Nah, tentunya dalam hal ini kita harus senantiasa taat kepada peraturan dan perundang-undangan yang sudah ditetapkan. Termasuk undang-undang lalu lintas ya, anak-anak ya. Jadi kalau di jalan harus pakai helm, ya kita harus pakai helm. Kemudian kita juga harus mengikuti tanda-tanda lalu lintas, traffic light, marka jalan,
dan lain-lain. Dan terkhusus pada saat ini ada peraturan baru yang mungkin tidak pernah ada sebelumnya. Itu karena terkait dengan pandemi COVID-19 ya, di mana kita harus memakai masker ketika kita keluar dari rumah. Bahkan di dalam rumah pun dianjurkan demikian supaya kita bisa memotong rantai penyebaran COVID-19. Kemudian kita juga harus cuci tangan dengan sabun, juga menjaga jarak, serta sebisa mungkin menghindari dari kerumunan. Nah, sebenarnya itu adalah aturan-aturan yang diatur oleh pemerintah supaya terutama pada saat ini bisa memutus rantai penyebaran COVID-19. Nah, tentunya sebagai orang percaya ya, anak-anak harus memberi teladan kepada orang lain dan lingkungan di sekitar kita. Mari kita lanjutkan dengan sikap yang ketiga. Ya, sikap yang ketiga itu bisa kita lihat di Roma 13 ayat 6. Nah, di sana tertulis, itulah juga sebabnya kamu membayar pajak. Nah, ayat ini sangat jelas sekali bahwa kita sebagai warga negara Indonesia harus membayar pajak. Loh, bukankah kita sudah merdeka? Mengapa kita harus membayar pajak, Pak? Ya, pajak ini digunakan untuk membiayai dan menyelenggarakan pemerintahan. Di sana juga termasuk untuk membiayai proyek-proyek dan juga fasilitas-fasilitas umum yang bisa kita nikmati, ya, jalan, jembatan, dan lain sebagainya. Nah, itu semua sebagian adalah dari pajak yang kita bayarkan kepada pemerintah. Pak, saya nggak pernah Pak bayar pajak. Ayo coba kita lihat struk belanja kita. Kalau kita belanja ke minimarket di dekat rumah kita. Nah, ini kalau kalian teliti lebih lanjut, ya, di samping daftar-daftar belanjaan yang kalian beli, di situ kan ada harga yang tercantum ya. Nah, di bagian bawah itu kalau kalian periksa maka ada tulisan di sana BTKP, BKP, DPP, PPN. Ya, apa itu BTKP? BTKP adalah barang tidak kena pajak. Jadi item-item atau barang-barang yang dibeli, terutama kebutuhan pokok, itu tidak dikenakan pajak, ya, seperti misalnya minyak goreng, beras, lalu gula, daging, ya, itu semua tidak kena pajak. Nah, kalau BKB adalah barang yang kena pajak. Nah, di situ tentunya barang-barang yang diatur oleh undang-undang, mana-mana saja yang kena pajak. Nah, kemudian ada DPP. DPP itu adalah dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak itu nanti dipakai untuk menghitung PPN, ya. PPN atau pajak pertambahan nilai adalah 10% dari DPP. Nah, sebetulnya itulah pajak yang kita bayar juga. Tanpa kita sadari, kita bayar itu ketika kita belanja. Nah, tentu juga nanti kalau kita sudah bekerja atau orang tua kita yang bekerja, itu mereka harus membayar PPh atau pajak penghasilan. Nah, itulah anak-anak bagian dari firman Tuhan yang mengajarkan kita bagaimana kita bersikap kepada
pemerintahan atau negara kita Indonesia ini. Kalian ingat kan? Apa yang pertama? Ya, yang pertama adalah bahwa kita harus takluk dan tunduk kepada negara kita, Indonesia. Kemudian yang kedua, ya, sebagai warga negara Indonesia yang baik, maka kita harus senantiasa melakukan perbuatan baik. Ya, senantiasa taat kepada undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku. Nah, kemudian yang terakhir, apa? Anak-anak masih ingat? Betul, bahwa sebagai warga negara Indonesia kita juga harus membayar pajak. Nah, itulah firman yang mengajarkan kita bagaimana kita bersikap kepada negara kita yang tercinta ini. Anak-anak sekalian, dimanapun Tuhan menempatkan kita dan menjadi warga negara Indonesia, itu bukanlah suatu kebetulan. Di sana kita diminta untuk mengusahakan kesejahteraannya. Nah, coba kita lihat bagian firman Tuhan yang lain yang tertulis di dalam kitab Yeremia 29 ayat 7. Di sana dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota, atau bisa juga negara, kemana aku buang atau aku tempatkan. Dan berdoalah untuk kota atau negara itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga ya. Tuhan mengutus kita menjadi pribadi yang membawa pengaruh baik, menjadi warga negara yang dapat dipercaya dan juga dapat dibanggakan. Oleh karena itu kita harus terus bekerja, berkarya, dan melakukan yang terbaik bagi negara kita Indonesia kita ini. Karena itulah yang Tuhan minta dan percayakan kepada kita. Kita harus lebih aktif dan lebih banyak lagi mendoakan bangsa dan negara kita. Dan juga tentunya kita lebih banyak bersaksi kepada mereka tentang kasih Tuhan Yesus Kristus bagi negara kita ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang mengasihi kami, yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau tempatkan di negara Indonesia yang kami cintai ini. Kami percaya bahwa Tuhan mempunyai maksud keberadaan kami di Indonesia ini. Supaya kami menjadi terang, supaya kami menjadi saksi Tuhan, supaya bangsa kami juga menerima anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, biarlah kekuatan dan hikmat Tuhan Engkau karuniakan kepada kami, agar kami mampu menjadi berkat bagi bangsa kami. Tuhan, inilah kami, pakailah kami menjadi alat-Mu bagi kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dirgahayu 75 tahun Republik Indonesia, Tuhan Yesus memberkati. Mari teman-teman bersama-sama kita menyatakan kembali pengakuan iman kita dengan tangan kanan di sebelah dada kiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalaq langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan, dan persembahannya bisa dititipkan ke mama papa ataupun melalui QR code ataupun transfer rekening. Mari kita mengumpulkan persembahan dengan memujikan pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Mari kita bawa persembahan kita ke dalam doa. Bapa, terima kasih atas segala berkat dan kesempatan yang boleh Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat mempersembahkan yang terbaik untuk-Mu. Bapa, kami juga ingin menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, kiranya boleh Engkau pulihkan dari masa-masa sulit ini Bapa, dari masa pandemi ini. Dan kiranya kita sebagai anak-anak Tuhan bisa menjadi teladan, bisa menjadi berkat untuk sekitar kita. Kita sebagai remaja bisa menjadi contoh untuk teman-teman kami dalam bersekolah maupun dalam bermain maupun kegiatan lainnya. Berkati juga kedua orang tua kami dalam pekerjaannya, kiranya Engkau juga memberikan kesehatan dan kekuatan. Untuk saudara-saudara kami, segala kegiatannya dan segala pergumulannya, kiranya Engkau boleh mampukan dan berikan kekuatan. Inilah doa kami Bapa, yang kami serahkan dalam doa yang Kau ajarkan kepada kami.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari kebencian. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selamanya. Nah, kita sudah hampir di penghujung ibadah kita. Karena tema kita adalah Hari Kemerdekaan, kita bersama-sama menyatukan hati kita dengan kita memujikan lagu Satukanlah Hati Kami. Dan penyertaan dari Tuhan menyertai kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.